saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kembali karena Tuhan memberikan anugerah, kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan. Biar Roh Kudus akan selalu memelihara, menjaga semangat kerinduan, semangat kecintaan kami akan firman-Mu. Biarlah kiranya setiap firman Tuhan itu akan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang dicintai oleh Tuhan, dan kita mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya. Mari kita tetap bersemangat mau belajar firman Tuhan. Ya, pada Rabu yang lalu kita sudah belajar mengenai bergantung kepada kemurahan Allah. Kenapa bergantung pada kemurahan Allah? Ya, karena kita semua tidak ada yang terbebas dari dosa, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan dosa. Hanya Yesus Kristus. Karena itulah kita harus bergantung kepada kemurahan-Nya. Dan kemurahan Tuhan memiliki tujuan selalu memproses dan membawa kita kepada satu titik yang namanya pertobatan. Ya, biarlah kita lakukan ini dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita selalu melakukan pertobatan kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema lagi, tema yang baru, yaitu adalah daging tidak berdaya. Daging tidak berdaya. Kita baca dari kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Ya, saya mengajak kita membaca dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat di dalam kita yang tidak hidup menurut tetapi menurut Roh. Ya, terpujilah nama Tuhan, dan firman pengajarannya sangat dahsyat dan luar biasa. Saudara, dengan jelas dikatakan bahwa sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Nah, saudara, kita belajar mengenai istilah daging pada hari ini. Ya, istilah daging, kata daging dalam bahasa aslinya Yunani adalah sark atau sarka. Dari kata sark ini kita belajar beberapa makna. Yang pertama yang dimaksud dengan sark atau sarka itu adalah tubuh, ya, tubuh kita secara fisik, dari ujung rambut sampai telapak kaki, daging dan tulang dengan segala otot-otot, organ-organnya. Nah, itu digunakan kata sark. Secara hurufiah artinya tubuh yang fana ini. Ya, tubuh yang ada kepala, ada badannya, ada kakinya,
ada anggota-anggota tubuhnya, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki, semua anggota. Jadi itu yang disebut dengan kata sarx atau sarka secara hurufiah. Ya. Daging, tubuh. Nah, itu dicatat di dalam Roma pasal yang kedua. Kita membaca Roma pasal 2 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, ya. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, secara lahiriah. Ya, jadi bicara tentang sunat secara jasmani, nah itu digunakan kata sarx. Tapi ada juga sunat secara rohani, yaitu sunat hati, sunat yang dilakukan dalam iman percaya, dalam pertobatan kita kepada Yesus Kristus. Makanya Paulus dalam tulisan-tulisannya sangat jelas, sekarang kita dalam Kristus, yang terpenting itu bukan sunat secara lahiriah, sarx, tetapi adalah sunat secara rohani, yaitu sunat hati. Itu makna yang pertama. Jadi berarti secara hurufiah itu memang tubuh kita ini, ya, yang nampak, yang dari luar ini. Yang kedua, sak itu juga berbicara mengenai masalah silsilah, gen. Ya, gen. Ada keturunan secara jasmani, itu digunakan juga kata sarx atau sarka. Nah, itu kita baca dari Roma juga pasal 1 ayat yang ketiga. Ya. Waktu juga menyatakan tentang keturunan Abraham. Ya, keturunan Abraham itu silsilah Abraham. Itu bicara tentang gen, keturunan secara jasmani. Ya. Dan Israel juga disebut keturunan Abraham secara gen jasmani, digunakan kata sarka. Ya. Dan Tuhan Yesus juga lahir secara jasmani, itu digunakan kata sarka. Tentang anaknya yang daging, sarka, dari keturunan Daud, ya, keturunan Daud. Jadi daging yang pertama dalam arti hurufiahnya adalah tubuh kita yang fana ini, ya. Dan yang kedua secara hurufiah juga berarti silsilah atau gen keturunan secara jasmani, itu digunakan kata sarx atau sarka. Tetapi yang ketiga, kata sarx atau sarka ini berarti secara rohani, ya, berarti secara pengertian pemahaman rohani, digunakan kata ensarka. Dari kata ensarka ini secara tendensi itu adalah memiliki kecenderungan untuk berdosa, melakukan kejahatan, atau melakukan, ya, kecenderungan berpikir kotor. Nah, itu disebut dengan keinginan daging, ensarka. Jadi ada perbedaan jelas arti secara hurufiah dan arti juga secara lebih dalam dari segi rohani, itu berbicara tentang kecenderungan manusia di dalam keinginan daging itu berbuat dosa. Makanya kita manusia ini, saudara, Paulus dengan jelas menyatakan ada keinginan daging, ada keinginan roh.
Nah, sekarang kita masuk lebih dalam ini sesuatu yang sangat nyata, sangat nyata. Kita nggak usah membahas orang lain, membahas sesuatu dalam diri kita masing-masing. Ya, pada waktu kita ada kecenderungan, tendensi ya untuk melakukan dosa, ya, dalam hati muncul iri hati, dengki, dendam, ya curiga sama orang, pikiran-pikiran kotor, dan akhirnya dinampakkan dalam tindakan perbuatan. Pikiran kotor bisa dinampakkan dalam perbuatan. Iri, dengki hati bisa dinampakkan dalam perbuatan. Mungkin akan dinampakkan lewat tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan kasar. Ya, keinginan jahat mungkin bisa dengan membunuh segala macam. Nah, ini semuanya berbicara tentang ensarka, yaitu keinginan untuk berbuat dosa. Nah, keinginan daging ini ya dicatat oleh Alkitab tuh referensinya sangat banyak. Ya, contoh dalam Roma pasal 7 kali dikatakan, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, ensarka. Ya, waktu hidup dalam daging, ensarka. Hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Nah, ini digunakan kata ensarka, yang semuanya itu ya berbicara sebuah dominasi mengenai keinginan untuk berdosa. Makanya keinginan ini kalau sudah dibuahi dan matang, Yakobus pasal 1:14, akan melahirkan maut. Makanya upah dosa itu adalah maut. Nah, ini saudara, Alkitab menyatakan dengan terus terang, dengan nyata. Makanya kita jangan jadi hakim untuk orang lain. Ini sesuatu perjuangan dalam diri kita masing-masing. Ada keinginan daging yang terus menyeret kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, untuk melakukan kedagingan ini, ya, kedagingan ini, ensarka ini tidak kecil, sangat kuat, ya. Makanya saudara dikatakan daging tak berdaya. Tidak berdaya dalam hal apa? Dalam hal memenuhi tuntutan hukum Taurat, dalam hal memenuhi standarnya Tuhan. Apa standarnya Tuhan? Harus sempurna. Artinya tidak boleh bercacat, itu kata sempurna. Makanya dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu yang sempurna. Ya, renungin aja sekarang kita ini. Apakah kita ini di dalam ensarka ini akan bisa sempurna seperti Bapa di surga sempurna? Jujur, apakah? Pasti sangat tidak mungkin. Apa standar hukum Taurat itu yang merupakan standarnya Tuhan? Ya, sempurna. Nggak usah berbicara tentang hukum Taurat, hukum adat istiadat yang 113 itu. Cukup the Ten Commandment doang aja. Coba cek diri kita one by one dah. Mungkin banyak orang Kristen jangankan melakukan 10 hukum, hafal aja tidak. Coba saudara renungkan di sini, saya ngomong tentang the Ten Commandment dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 itu adalah bentuk kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Jujur coba. Hafal aja banyak orang nggak hafal. Kalau nggak hafal bagaimana dia bisa merenungkan? Kalau nggak bisa merenungkan bagaimana melakukannya?
Anggaplah kita hafal, anggaplah kita fasih. Istilah orang tuh katam dengan the Ten Commandment ini. Jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan membuat patung ukiran, menyerupai apapun juga, jangan sebut nama Tuhan sembarangan, ingat dan kuduskan hari Sabat, hormatlah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini. Ya, buat kita hafal. Tuntutan hukum Taurat dari 10 saudara, itu harus perfect, harus sempurna. Dari 10 misalnya hukum pertama kita lolos, hukum kedua kita lolos, hukum lolos, kemudian lolos, mungkin kita gagal. Dari satu saja yang gagal, itu gagal semua. Jadi ingat, tuntutan Tuhan itu apa? Sempurna. Ada 10 hukum, satu aja yang kita langgar, melanggar semua. Makanya ada seorang anak muda, yaitu pemimpin masih muda, sudah kaya raya, dan dia sangat taat beragama, datang pada Yesus. Rabi, aku perbuat supaya aku boleh masuk surga. Dikatakan guru yang baik. Kenapa kau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu adalah Allah itu sendiri. Apakah engkau sudah melakukan hukum Taurat? Oh sudah guru, dari A sampai Z sudah saya lakukan. Ya tinggal satu lagi. Sekarang kau pulang, jual harta bendamu. Apa dikatakan oleh kitab suci, kitab Injil? Eksekutif ini yang sudah sangat religius dengan hati sedih. Kenapa? Karena harta bendanya banyak. Artinya pilihan dia antara Tuhan dengan harta benda, dia memilih harta benda. Artinya apa yang dilanggar? Harta benda itu. Makanya anak muda ini, saudara, ya, dia sudah membuat berhala. Apa berhalanya? Hartanya, kekayaannya, melanggar. Saudara, makanya orang yang kaya raya sangat sulit masuk kerajaan surga, karena harta bendanya menjadi berhala. Kan gitu. Sekarang banyak orang pergi ke gereja, nampaknya rajin, layan segala macam. Nah, tapi kalau untuk melepaskan harta bendanya sangat berat. Itu berhala, saudara. Semua hukum tadi dilanggar. Makanya daging tidak berdaya. Tapi di tengah-tengah daging ensarka yang tidak berdaya ini ada berita anugerah. Allah telah mengaasikan dengan mengutus putra yang tunggal, Yesus Kristus, ya, yang datang di daging, tetapi daging yang tanpa dosa, tetapi daging yang harus dijadikan berdosa karena dosa kita, sehingga Allah telah menjatuhkan hukuman karena ini dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus telah tuntutan hukum Taurat di dalam ensarka ini, di dalam Yesus Kristus. Inilah berita. Kita akan menyongsong Natal. Inilah ini berinkarnasi menjadi manusia, ya, di mana yang tidak dikuasai dosa. Makanya daging kita sudah berdosa, makanya perlu ada manusia berdaging yang tanpa dosa. Nah, siapa dia? Hanya satu, Yesus Kristus. Makanya kita menerima Roh Kudus. Makanya saudara, sekarang ini kita telah ada kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Makanya ada manusia yang pneumatos. Pneumatos itu berbicara tentang kehidupan manusia lahir baru yang dituntut, yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam iman pada Yesus Kristus dan menyerahkan hidupnya di Kristus, ini disebut dengan manusia pneumatos. Apa yang tidak mungkin oleh daging, oleh Roh Kudus itu sangat
dipastikan dimungkinkan. Saudara, kata pneumatos ini atau pneuma itu roh yang menghidupkan. Itu arti yang pertama. Roh yang menghidupkan. Nah, kita ini orang berdosa sudah mati, bagaimana bisa menyambut anugerah Allah kalau nggak dihidupkan lebih dulu? Sampai saudara dan saya bisa mengaku Yesus selamat karena Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13. Akhirnya kita bisa memberikan respon terhadap berita anugerah, berita Injil itu. Jadi roh yang menghidupkan, kita terima Yesus dalam hidup kita ini dan terus dituntun oleh Roh Kudus. Kita ada kekuatan baru yang bisa mengalahkan ensarka. Itu adalah kehidupan yang pneuma atau kehidupan yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, pneuma bahasa perjanjian lama itu ruh. Itu artinya kekuatan yang luar biasa. Sehingga saudara, pada waktu manusianya seonggok tanah, ya, itu nggak berdaya apa-apa. Terus dihembuskanlah nefes ruah Allah, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup dan bergerak dan sangat berharga di mata Tuhan. Nah, ini terjadi kembali di dalam Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi oleh ensarka ini sekarang sangat mungkin oleh kekuatan Roh Kudus yang menghidupkan dan yang menuntun menyertai kita, sehingga dalam hidup kita ini ada peperangan yang tanpa akhir nanti. Ya, maksudnya bukannya tanpa akhir, nanti kan ada akhirnya. Dalam hidup di dunia ini akan terus ada pergumulan antara keinginan pneuma dan ensarka, saling berantem. Nah, disinilah Roh Kudus akan selalu menolong kita di tengah-tengah kelemahan kita. Tatkala kita tidak bisa berdoa, Roh membantu kita dalam doa. Wah, pekerjaan Roh Kudus sangat dahsyat, luar biasa di dalam dan melalui kita orang percaya. Percayalah, pada waktu kita taat dan setia pada firman Tuhan, pada pimpinan Roh Kudus, pasti disanggupkan mengalahkan keinginan ensarka itu, keinginan daging. Ya, memang ensarka tak berdaya, tapi kuasa Roh Kudus pneumatos itu sangat berkuasa dan memungkinkan kita atas keinginan ensarka itu. Makanya dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-21 ya, atau pasnya ayat yang ke-19 lah, saya baca demikian. Perbuatan ensarka telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, seteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua kuperingatkan kamu seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia mendapat tidak dalam kerajaan surga. Tetapi buah roh, nah ini pimpinan Roh Kudus, pneumatos, ya, adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak yang menentang hal-hal demikian. Saya percaya kalau kita bergantung kepada pimpinan Roh Kudus, maka kita akan menjadi pemenang setiap hari. Daging tak berdaya, tapi telah dimungkinkan oleh Yesus Kristus yang telah datang ke dunia menjadi daging, dan daging, ya, yang dimana Tuhan Allah telah menjatuhkan hukuman daging karena tidak sanggup memenuhi hukum Taurat, ditimpakan pada Yesus. Yesus yang menanggung semuanya, sehingga kita yang tidak sempurna boleh hanya sempurna di dalam Yesus Kristus, dan terus lewat pertolongan Roh Kudusnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kasih firman hari ini, biarlah kami sadar sesadar-sadarnya bahwa sesungguhnya daging tak berdaya, ensarka itu tidak berdaya. Yang boleh membuat kami berdaya adalah kekuatan Allah yang telah menggenapkan itu dalam Yesus Kristus dan lewat pertolongan Roh Kudusnya setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.